Perkenalkan, saya Inaya Faradilla, kelas 12 MIPA 1 dari SMA Negeri 9 Jeneponto. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu permainan atau olahraga tradisional dari Sulawesi Selatan, yaitu permainan atau olahraga cangke. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari permainan cangke. Jadi, permainan atau olahraga tradisional cangke adalah salah satu permainan tradisional Melayu dari Sulawesi Selatan. Cara memainkannya adalah dengan cara mencungkil sepotong kayu atau rotan yang diletakkan di atas tanah yang dilubangi, lalu dipukul saat kayu atau rotan tersebut melayang di udara. Permainan tradisional Melayu yang bernama cangke masih sering dimainkan oleh anak-anak di Sulawesi Selatan. Di beberapa tempat di Sulawesi Selatan, permainan ini disebut dengan nama yang berbeda-beda. Orang Bugis menyebutnya dengan macungke, orang Makassar memberi nama acangke, sedangkan orang Toraja menyebutnya dengan nama matonggang. Permainan ini dianggap lebih mendidik mentalitas anak daripada permainan modern. Permainan cangke umumnya dimainkan pada saat sesudah panen hingga menjelang musim tanam berikutnya. Dalam sejarahnya, permainan cangke dipahami mengandung filosofi menanam, yakni tanah yang dilubangi dianggap sebagai simbol tanah yang akan ditanami. Kayu atau rotan yang dicungkil merupakan harapan agar tanaman yang ditanam tumbuh dengan baik. Lalu, pukulan pada kayu merupakan simbol usaha petani yang keras untuk mendapatkan panen yang memuaskan. Permainan ini membutuhkan keterampilan, kecekatan, ketahanan fisik, mental, dan strategi yang tepat. Permainan cangke biasanya digelar di pinggir sawah atau halaman rumah. Waktu permainan yang dipilih adalah pada saat sore atau siang hari. Jadi, permainan cangke umumnya dimainkan oleh anak laki-laki atau perempuan yang berjumlah 2-6 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok sebagai pemukul dan satu kelompok lagi sebagai penangkap. Yang diperlukan dalam permainan ini adalah 2 buah pamepe atau stick dengan ukuran yang berbeda dengan sebuah lubang kecil di tanah. Pamepe atau stick pertama anak cuke dengan ukuran sekitar kurang lebih 30-40 cm sebagai pemukul dan penghitung nilai atau poin, dan pamepe stick kedua atau androng cuke sebagai objek yang dilontarkan memiliki panjang sekitar kurang lebih 10 cm dengan masing-masing diameter sekitar 5 cm, dan juga biasanya pamepe stick atau stick tersebut terbuat dari ranting pohon mangga, jambu, atau rotan. Jadi, secara umum ada 3 aturan dalam permainan cangke, yaitu pertama, angka atau poin bagi pemenang. Yang kedua, undian untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu memulai. Biasanya menggunakan suit atau pink suit, menggunakan jari tangan. Yang ketiga, penentuan pemenang biasanya ditentukan dari siapa yang lebih dulu mencapai target. Selanjutnya, cara bermain. Jadi, mula-mula pemain membuat lubang di tanah sesuai dengan ukuran anak cuke. Setelah semua siap, para pemain akan menjalankan permainan dalam 3 tahap berikut ini. Yang pertama, pencungkil pertama meletakkan anak cuke melintang pada lubang, lalu dicungkil sekuat mungkin, dan setelah itu androng cuke diletakkan melintang di atas lubang. Kelompok lawan yang berdiri pada posisi berlawanan akan berusaha menangkap anak cuke. Jika berhasil, maka pihak lawan akan memperoleh angka sesuai dengan kesepakatan, biasanya 10 angka. Namun bila gagal, lawan cukup melempar anak cuke agar mengenai androng cuke. Jika kena, maka pihak lawan berganti menjadi pencungkil. Tahap kedua, jika tahap pertama sudah dilalui, pemain meletakkan anak cuke di tanah dalam posisi setengah berdiri berjajar arah lubang. Kemudian dipukul keras mungkin menggunakan androng cuke.
Jika lawan mampu menangkap, maka akan memperoleh angka 2 kali lipat. Lawan kemudian melemparkan lagi anak cuke ke pengukit dan disambut dengan pukulan kembali sekeras mungkin. Jika mengenai dan anak cuke melesat jauh, maka akan dihitung menggunakan andron cuke dari mulai tempat jatuh anak cuke hingga ke lubang. Namun jika gagal, maka berganti pemain. Tahap kedua ini disebut dengan tetek pelari. Tahap ketiga, pemain meletakkan anak cuke searah dengan lubang dengan salah satu ujungnya mencuat ke atas. Lalu ujung yang mencuat tersebut dipukul dengan andron cuke agambung dan setelah itu diketuk atau dipukul pelan sambil jalan. Pukulan bisa dilakukan berkali-kali. Semakin banyak dan jauh pukulan, maka semakin banyak angka yang diperoleh. Angka dihitung dengan menggunakan anak cuke mulai dari tempat jatuhnya anak cuke sampai lubang. Tahap ini biasa disebut dengan tetek congkang. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut yang memperagakan cara melakukan permainan olahraga cangke. Ya, kamu menjo. Hei, siapa kau? Oke. Deh, bilang no. Ito. 2, 2, 3, 4. 4. Siapa kau? Tuh, 2, 3, 14, 12, 16, 16, 20 tak? Siap, Malo. Ayo cepat, boleh deh. Meta mak, dingin memang mak. Ada dari beta mesin dulu. Ya, ini terus. Permainan cangke mengandung nilai-nilai luhur sebagai berikut. Yang pertama, melatih ketangkasan dan kedisiplinan. Permainan cangke memerlukan ketangkasan pemainnya, baik dalam mencungkil atau melempar, juga membutuhkan kedisiplinan untuk menaati peraturan permainan. Yang kedua, olahraga. Nilai ini tercermin dari gerakan pemain saat memukul atau melempar yang membutuhkan stamina, energi, dan fisik yang seimbang. Yang ketiga itu melestarikan tradisi, karena permainan cangke merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang harus dilestarikan. Yang keempat, menjaga kekompakan. Jadi permainan cangke ini membutuhkan kekompakan dari masing-masing anggota atau kelompok cangke
permainan cangkeh ini. Saat ini, tinggal sedikit anak-anak Sulsel yang mengenal permainan cangkeh. Padahal, permainan tradisional ini memiliki nilai positif yang tidak kalah dengan permainan modern. Oleh karena itu, sudah saatnya kita galakkan kembali.